Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua ya? Perkenalkan, saya di sini Agusman Latif yang akan memandu acara pada sore hari ini karena kita semua di sini bergabung dalam acara Journalist Scholarship Award BRI Fellowship Journalism. Mudah-mudahan Bapak Ibu di semua tetap semangat ya, walaupun mungkin Bapak Ibu di sini yang hadir secara virtual, yang hadir secara yang ada di venue, ada beberapa yang menunaikan ibadah puasa. Semoga kuat sebentar lagi. Karena pada hari ini sudah hadir Bapak Ibu tamu undangan yang sudah luar biasa dan menyempatkan waktunya. Untuk itu kami akan sapa terlebih dahulu yang telah hadir di sini. Corporate Secretary PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Bapak Aistika Oriza Gunarto. Selamat sore Bapak. Sehat ya Pak ya. Yang kami hormati Departemen Head of Corporate Secretary Division, di sini ada Bapak Roma Jaka Permata Simanjuntak selaku Departemen Head of Corporate Communication dan juga Ibu Dina Sofia Tresna Amalia yang telah hadir di sini juga. Selamat sore Bapak Ibu. Dan tentu saja juga hadir Bapak Ibu mentor dari BRI Fellowship Journalism yang sudah hadir di sini juga. Ada Bapak Mariadi, ada Bapak banyak di sini juga yang secara virtual juga ya. Dan juga Bapak Ibu tamu undangan dan tentu saja seluruh penerima dari BRI Fellowship Journalism Journalist Scholarship Award. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Sehat semua ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, BRI sebagai bank UMKM terbesar di Indonesia dan juga bank terbesar di Indonesia terus berkomitmen untuk dapat mendorong UMKM naik kelas serta mendorong pemulihan UMKM. BRI Fellowship Journalism merupakan suatu program yang hadir untuk memaksimalkan dari dan mempercepat pemulihan UMKM akibat pandemi dengan memfokuskan kepada konten berita semangat bangkit dari keterpurukan ekonomi dan juga peningkatan peran pers sebagai institusi dengan fungsi edukasi dan motivasi publik menghadapi situasi pandemi. BRI Fellowship Journalism 2022 juga telah sukses berjalan selama 2 bulan Bapak Ibu. Dengan 50 jurnalis di seluruh Indonesia yang tahap seleksinya sangat ketat. Jadi di sini kita menghasilkan hampir dari 1.200 pemberitaan bertajuk Semangat Optimis UMKM dalam menghadapi pandemi. Luar biasa Bapak Ibu yang hadir di sini. Dan 2 bulan ini bukan hal yang mudah tentu saja. Karena dijalankan dengan gelombang 3 dari COVID-19 yang sudah kita lewati bersama ya Alhamdulillah. Dan ada juga Bapak Ibu di sini yang bertumbangan karena COVID dan sebagainya itu ya di acara dan juga program ini mudah-mudahan bisa segera pulih kembali. Dan pada hari ini tentu saja kita akan secara resmi mengukuhkan 36 jurnalis yang akan menerima secara resmi Journalist Scholarship Award dari BRI. Peraih beasiswa BRI ini kita akan kukuhkan secara bersama-sama dan nantinya teman-teman dan juga jurnalis ini akan bisa menempuh S2 di perguruan tinggi negeri di Indonesia. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, untuk mengawali pada acara di sore hari ini kita akan sambut dan juga panggil dengan hormat seseorang yang merupakan sudah mungkin Bapak Ibu kenal sekali ya. Beliau ini merupakan lulusan dari Sarjana Universitas Atmajaya di Yogyakarta dan beliau juga sudah menempuh Magister Manajemen di Universitas Padjadjaran Bandung dan beliau juga merupakan salah satu peserta dari High Potential Leadership Program 2021 di Harvard University US. Dan banyak sekali jabatan-jabatan yang kali ini beliau ampuh sebagai Ketua Satgas Bencana BUMN Nasional, Ketua Forum Humas BUMN dan tentu saja Corporate Secretary BRI. Saya akan panggil dengan pantun sedikit ke salah satu idola saya di sini, ke kota membeli papan. Kepada Bapak Aistika kami persilahkan. Terima kasih Mas Agusman Riyadi. Enggak ya. Makasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Di sore yang berbahagia ini izin saya membuka sambutan ini, kami ucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga puasa dan semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama yang jelas, saya secara pribadi dan secara dinas dari Bank Rakyat Indonesia mengucapkan selamat kepada rekan-rekan semua, di mana ada 36 orang jurnalis yang hadir pada kesempatan kali ini, baik di fisik maupun melalui virtual ya ini ya. Selamat, teman-teman adalah jurnalis terpilih dari hampir 1.000 ya, 972 jurnalis yang mendaftar. Ya. Pencapaian ini sangat layak diapresiasi karena rekan-rekan jurnalis ini telah melewati 5 tahapan, ya mungkin ngalami ya teman-teman ya, 5 tahapan seleksi secara konsisten dan harus terus menggaungkan narasi-narasi positif terkait pencapaian dan prestasi Bank Rakyat Indonesia. Itu membuat Pak Roma ya pemberitaan kita cukup signifikan ketika teman-teman mengulas mengenai Bank Rakyat Indonesia tersebut selama berapa minggu itu ya? 2 bulan ya teman-teman ya, yang terus menulis narasi-narasi positif hal itu. Di mana selama proses tahapan penjurian tercatat tak kurang dari 1.170 artikel yang teman-teman membuat berita positif tersebut yang telah berhasil diterbitkan atau berhasil diriliskan di setiap media-media online maupun media lainnya yang ada. Tentunya secara hormat kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua atas hal tersebut ya. Cukup signifikan 1.170 artikel. Tepuk tangan untuk teman-teman semua. Rekan-rekan jurnalis yang kami hormati, keberhasilan dari rekan-rekan dalam mendapatkan beasiswa dari BRI menjadikan rekan-rekan semua sebagai change agent ya, atau agen perubahan. Agen perubahan di mana kami tentu berharap rekan-rekan semua dapat terus mengedukasi dan memotivasi dari sisi publik ya maupun dari teman-teman jurnalis lainnya, terus membangun semangat optimisme kebangkitan UMKM dan perekonomian di Indonesia. Kondisi pandemi insya Allah segera lewat lah. Sebetulnya saya juga sudah jarang pakai masker, ini karena Pak Roma saya suruh pakai masker gitu. Saya di kantor itu enggak pakai masker, cuma kalau pada satpam saya pakai gitu, karena takutnya sama satpam. Guyon ya. Teman-teman di era pandemi ini justru luar biasa, kita bisa melalui, kita bisa dengan segala optimisme kita ya. Kita selalu optimis dan di tengah pemulihan ekonomi seperti ini, BRI tahun 2021 itu berhasil menutup kinerja dengan sangat gemilang. Mungkin sudah rekan-rekan pahami bahwa perseroan ini Bank Rakyat Indonesia ini berhasil memberi makna kepada stakeholder ya, melalui penciptaan economic value maupun social value. Jadi ada economic value maupun social value yang selalu BRI ciptakan untuk itu. Mungkin kalau di dunia perbankan, di bank swasta nggak kenal itu social value. Nggak kenal sosial, tapi BRI suruh nyalurkan bansos, disalurkan. Suruh nyalurkan BPUM, nggak minta apa-apa dari pemerintah kok. Tapi itu bagian dari social value yang harus BRI deliver kepada masyarakat. Ya. Dan juga BRI itu menjaga fundamental kinerja agar kita membuat fondasi atau terus-menerus itu diciptakan untuk terus kita akan tumbuh ke depan secara berkelanjutan. Itu yang penting di kita, di BRI, untuk kita tetap tumbuh secara sehat, secara kuat dan berkelanjutan. Itu menjadi base dari kita untuk terus memberi kontribusi kepada negara Republik Indonesia. Sepanjang tahun 2021, BRI itu mencetak laba secara bank only ya, bukan konsolidasi ya, secara bank saja sebesar labanya itu 32,22 triliun. Atau tumbuh, terima kasih, tumbuh sebesar 75,53% year on year.
Ya. Pencapaian tersebut membuktikan bahwa perseroan dapat terus meng-create economic value dan itu namanya economic value di situ. Untuk terus kepada seluruh stakeholder di tengah kondisi seperti ini. Dari 32 triliun itu, kemarin 1 April ya, kalau tidak salah, pokoknya bulan ini, BRI sudah di RUPS kemarin mencatatkan memberi dividen kepada pemegang saham sebesar 85%. 85% itu dibagi untuk pemegang saham dividennya. Dari laba 32,2 itu diberikan kepada pemegang saham 26,4 ya kalau nggak salah, 26,4, 85%. Kenapa 85%? BRI pada akhir tahun lalu, sekitar triwulan keempat tahun lalu kan berhasil melakukan corporate aksi dengan holding ultramikro, di mana hal tersebut kita bisa mendapatkan dana fresh 96 triliun, di mana yang benar-benar fresh ada sekitar 41 triliun. Ya makanya kita punya cash banyak, gunakan untuk apa? Untuk permodalan, untuk kita menyalurkan kembali hal tersebut. Nah, untuk itu laba 32, 85%-nya disalurkan untuk dividen. Dividen itu siapa saja pemegang saham? Pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN mempunyai share dividen di Indonesia, di BRI ini berapa teman-teman? 53,7% sekitar itu. Jadi dari 26 yang kita bagikan untuk pemegang saham, untuk negara kesatuan Republik Indonesia berarti sebesar 53% tersebut dari 26. Jadi berapa? Sekitar 14, sekian triliun. Terima kasih. BRI memberi cash kepada pemerintah sebesar 14, sekian triliun cash. Jadi bisa bangun tol, bisa bangun apapun, itu kontribusi BRI 14, sekian triliun. Itu mohon dipahami, kita bukan sombong, bukan, tapi itulah BRI. Bank yang terkenal dengan UMKM. UMKM itu kita punya porsi 83,86%. Portofolio bisnisnya BRI di UMKM. Luar biasa. Memang fokus kita di UMKM. Dan angka-angka tersebut meningkat dibandingkan periode-periode tahun sebelumnya. Jadi dalam kondisi demikian pun kita masih bisa naik dan kita berhasil juga membuat ekosistem ultramikro di mana kita bergabung, di mana Pegadaian dan PNM bergabung di BRI Group. Ya, Pegadaian dan PNM di BRI Group untuk menjadi ekosistem ultramikro. Ya. Jadi kita sudah ada, nanti di beberapa cabang kita ada sentra layanan ultramikro atau senyum. Mungkin teman-teman ada yang sudah paham, sudah melihat langsung mungkin di lokasi-lokasi di namanya senyum. Bahwa di situ ada BRI, ada Pegadaian di situ yang naksir, bukan naksir apa, naksir emas. Terus ada PNM yang ada di situ yang pemberdayaan kepada masyarakat bawah. Nah, targetnya kenapa? Targetnya nanti ada 55 juta nasabah ultramikro bisa dilayani di tahun 2024. Ya, masih banyak target yang harus kita laksanakan. Rekan-rekan jurnalis yang kami hormati, seiring dengan peran di economic value tersebut, BRI juga terus menciptakan social value kepada seluruh masyarakat. Sebagai first mover on sustainable finance in Indonesia, sebesar 65,5% dari total kredit atau setara 617,8 triliun disalurkan kepada aktivis bisnis berkelanjutan dengan angka tersebut tumbuh 12,2% secara year on year. Ya, hal ini cukup menjadikan BRI sebagai bank dengan portofolio kredit untuk bisnis yang berkelanjutan terbesar di Indonesia. Ya, itu hanya informasi-informasi Bapak Ibu dan teman-teman semua bahwa inilah BRI kita, BRI yang terus mendorong inklusi dan literasi keuangan di seluruh pelosok negeri melalui outlet kita, dan ada juga agen kita yang namanya agen Briling. Ya,
di sepanjang tahun ini sudah lebih dari 500.000 agen dengan volume transaksi sebesar 1.143,8 triliun. Jadi memang ya itulah, kita sekarang nggak perlu buka cabang. Agen-agen itu sudah bisa, bahkan agen sudah ada yang kategori jawara dan segala macam ya. Mungkin teman-teman juga udah paham terhadap hal ini. Bapak Ibu semua, dengan segala pencapaian BRI di atas tentu tidak akan sempurna apabila tidak mendapat dukungan dari rekan-rekan jurnalis. Dan untuk terus menyampaikan narasi-narasi positif terkait akan prestasi BRI. Ya. Kami tentu berharap ke depan hubungan baik yang terjalin selama ini dapat semakin erat sehingga memberikan dampak positif bagi kita semua. Ya Bapak Ibu, sebagai penutup, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas keberhasilannya mendapat beasiswa Fellowship Journalism tahun 2021 dari Bank BRI. Sekali lagi selamat Bapak Ibu yang bisa mendapatkan beasiswa ini, mudah-mudahan dan kita optimis ya bisa lulus, itu yang penting. Itu yang penting, itu tantangannya kan itu kan. Ya. Dan semoga beasiswa ini memberikan manfaat positif bagi secara pribadi, bagi keluarga, dan tentu bagi dunia jurnalisme di Indonesia. Itu aja mungkin Bapak Ibu dari saya secara pribadi dan secara khusus, tapi yang jelas tantangan itu selalu akan menarik. Quote saya ya, tantangan itu akan selalu membuat menarik. Tapi apabila kita mengatasinya, hal itu akan jauh lebih memberi makna bagi kita semua. Terima kasih, tetap semangat dan alhamdulillah salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Estika yang telah memberikan sapa-sapa kepada kita semua di sini di sore hari dan juga memberikan penjelasan juga mengenai kondisi terkini dari BRI tentu saja. Dan teman-teman di sini dari teman-teman jurnalis yang ada di secara virtual yang sudah hadir bisa menyimak, mungkin ada beberapa hal yang bisa diberitakan nih, lumayan ya di sini untuk memberitakan BRI juga sebagai sekarang kita menjadi keluarga besar di sini. Dan tadi yang sudah disampaikan juga bahwa sore hari ini ada kabar gembira lagi nih. Karena apa? Karena ternyata hashtag dari Fellowship Journalism, ya Fellowship Journalism dengan Fellowship Journalism BRI dengan keyword BRI Fellowship Journalism sekarang ada di trending topik Twitter. Coba cek. Anak Twitter mana? Bisa langsung nambahin lagi tweet-tweetnya, di retweet lagi, di share, di love dan sebagainya. Jadi kita masih bertahan di sore ini sambil menjelang buka puasa ya teman-teman jurnalis. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang nantinya teman-teman dan juga jurnalis semua di sini bisa menambah pengetahuan dan juga beberapa penjelasan-penjelasan detail tentang dari scholarship dari jurnalis ini ya, dari BRI Peduli. Dan tentu saja untuk membicarakan ini kita akan panggil beberapa narasumber kita pada sore hari ini. Yang pertama kita panggil Departemen Head of Corporate Communication dari BRI, Bapak Roma Jaka Permata Simanjuntak. Boleh Bapak langsung menuju panggung, silahkan. Nah, yang kedua juga akan hadir Ibu Cantik, Departemen Head of CSR Community Development dari BRI, Ibu Dina Sofia Tresna Amalia. Silakan untuk bergabung bersama Pak Roma, Ibu. Oke. Dan juga ini merupakan angkatan yang ketiga. Kita panggil senior-senior dari angkatan yang pertama. Yang pertama kita akan panggil ini adalah lulusan dari, dulu namanya beasiswa jurnalis cerdas. Lulusan yang pertama yang sekarang menjadi pemimpin redaksi dari sindonews.com ada Bapak Zen Teguh. Iya. Silahkan, ini contoh-contoh keberhasilan dari beasiswanya jurnalis. Oke. Dan tentu saja sore hari ini sharing session tidak akan dipandu oleh saya lagi, tetapi saya akan memanggil merupakan salah satu jurnalis senior dan kawakan di Indonesia. Kita panggil dengan hormat ada Bapak Alexander Sudrajat. Monggo silakan untuk bergabung bersama teman-teman Bapak Ibu yang ada di panggung.
Oke, kita serahkan seluruh waktu dan juga tempat kepada Bapak Alexander Sudrajat. Kami persilakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terutama saya atas nama teman-teman mentoring peserta fellowship BRI ini selama 2 bulan ya, 8 minggu. Saya kebetulan kebagian sekitar 10 peserta ya Pak. Saya sendiri baru tahu ini ada program yang demikian keren. Mikir pas dapat kontak mau nggak jadi mentor? Mentor apa? Program beasiswa teman-teman wartawan. Dari mana? BRI. Waduh, gue bilang, kok ada ya? Bank yang peduli mikirin nasib wartawan gitu kan. Biasanya kan mungkin beasiswa diarahkan ke kelompok-kelompok masyarakat yang lain, profesi-profesi lain gitu. Makanya saya juga, karena ini konteksnya pandemi mungkin kan ya, memang banyak yang terdampak di banyak media, nggak cuman ya ada medianya ditutup, teman-teman otomatis kehilangan pekerjaan gitu kan, ada yang gajinya dipangkas, sampai sekarang masih ada yang belum kembali. Untuk itu mungkin Pak, saya nggak tahu Bapak Roma atau Ibu Dina nanti yang bisa menjelaskan sebetulnya latar belakang pengadaan program fellowship ini, apa latar belakangnya. Kok tercetus, wartawan deh kita kasih program. Dan ini banyak loh jumlahnya, 36 itu. Karena saya bayangin mungkin paling 5 orang, 10 orang, ternyata 36 itu, banyak banget. Dan nilai per orangnya juga di atas 100 juta kan ya itu ya, lumayan. Gimana? Bapak Roma atau Ibu yang bisa menjelaskan? Baik, terima kasih Bapak dan Bapak Ibu teman-teman pers semua. Jadi memang kalau latar belakang sebenarnya kita sudah 3 kali termasuk ini ya Pak melakukan beasiswa khusus untuk para jurnalis. Nah memang yang selama pandemi aja itu atau memang sebelum pandemi sudah ada? Sebelumnya dari mulai tahun 2013. Ya, itu angkatan pertama itu ada 24 orang. Kemudian angkatan kedua itu di tahun 2017 sekitar 27 orang dan yang versi barunya ini 36 orang. Nah, kenapa kita pilih teman-teman pers berangkat lagi dari tema besar CSR kita, ada lingkungan, pendidikan, dan pengembangan UMKM. Untuk pendidikan sendiri pasti sudah biasa kalau misalkan Bapak Ibu mendengar tentang beasiswa untuk mahasiswa S1, kemudian untuk penyandang disabilitas. Nah kemudian siapa lagi nih kira-kira yang dekat dengan BRI yang kita bisa bantu mengembangkan pengetahuan, pendidikannya. Nah kemudian tercetus, oh teman-teman wartawan ini mungkin ada beberapa yang sebenarnya pengen melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Nah makanya kita melaksanakan program khusus untuk para jurnalis ini. Nah kemudian akhirnya kemudian kita evaluasi, memang berbeda skemanya dari angkatan 1, angkatan 2 dan juga di angkatan sekarang ini. Dan mudah-mudahan dari teman-teman yang terpilih ini bisa lulus nanti 2 tahun lagi, kemudian bisa mengembangkan pendidikannya dan mudah-mudahan dengan adanya pendidikan ini bisa membantu untuk karir teman-teman semua, semoga lebih sukses dan lebih baik lagi. Amin. Ya, berarti dari sisi jumlah terus meningkat ya, dan kemungkinan mungkin tahun yang akan datang akan bertambah lebih. Cuma begini Bu, apakah nanti bila di tengah jalan ya, teman-teman ini, karena nggak gampang sih ya, ngambil kuliah sambil kerja gitu. Saya tahu di beberapa teman itu, dia bilang mabok gue, udah tuntutan ngedit di kantor gitu kan, meeting, belum tugas-tugas dari kuliah gitu kan. Nah kalau misalnya di tengah jalan Bu, teman-teman ini ada yang
istilahnya nggak bisa melanjutkan, dia itu akan kena penalti nggak dari BRI? Kalau kena penalti tidak Pak, cuman memang dihentikan saja beasiswanya, iya. Tapi kalau memang ada masalah kesehatan dan sebagainya, mungkin nanti kita bisa lihat lagi ya case by case. Oke. Kalau turun di tengah jalan tidak akan kena penalti, dan mungkin ada harapan nih beberapa peserta nih ya. Kalau gue jadi lulusan terbaik, BRI bakal rekrut gue enggak ya katanya. Mungkin ya ada yang berharap semacam itu. Kira-kira gimana itu? Mungkin Pak Roma kali ya, siapa yang bisa menjawab ini? Baik, terima kasih Pak. Ya, jadi harapan kita sih sebenarnya semua lancar ya, gak ada yang gak lulus ya. Amin ya, tepuk tangan dulu dong buat teman-teman. Karena kami melihat teman-teman itu adalah bagian dari kami. Karena itulah tergerak kami untuk mengadakan program ini di tahun lalu. Artinya ibaratnya kalau kami sudah memiliki empati yang sangat kuat kepada teman-teman jurnalis ya, terutama di daerah. Kami ingin ada imbal balik rasa yang sama untuk teman-teman juga memiliki semangat yang kuat untuk bisa lulus di 2 tahun lagi gitu. Jadi jangan sampai enulah. Karena saya sampai terutama dari kontan saya sampai ngomong ke Pak Ardian, aduh tolong deh Pak, berikan mereka kesempatan. Memang syaratnya itu harus nulis berita. Tapi itu adalah bagian dari komitmen untuk menunjukkan bahwa mereka itu serius Pak. Kalau tanpa itu, mungkin bisa-bisa mereka putus tengah jalan, kata Pak Ardian kontan. Oh ya udah Mas, saya ngerti Mas. Saya titip ya Mas gitu. Oke Pak, siap. Pokoknya nanti kalau sampai nggak lulus, tajewer ya Pak. Tapi itu sih Pak filosofinya. Jadi artinya besar harapan kami itu nanti teman-teman tuh bisa benar-benar lulus. Ya lulus dengan lulusan terbaik alhamdulillah, karena kita juga meminta kepada perusahaan media tempat Bapak Ibu bekerja untuk mengenakan ikatan dinas ya minimal 2 tahun kami sarankan. Kenapa? Karena supaya bisa memberikan membangun kembali media tempat di mana teman-teman berawal gitu ya. Karena jujur aja saya juga bagian dari yang mendapatkan beasiswa di BRI. Dan saya ketemu dengan teman-teman yang dapat beasiswa dari Fulbright dari Amerika, dari DAAD dari Jerman, kemudian juga dari Australia juga saya ketemu. Dari LPDB juga saya ketemu dengan kumpulan mahasiswa-mahasiswa di Boston. Dan mereka semua tuh punya satu tujuan. Semua beasiswa itu sama. Mereka semua tuh harus kembali ke negara masing-masing, minimal bekerja 2 tahun, terus kemudian baru boleh punya opsi untuk bekerja kembali di US. Dan itu yang full scholarship ya, dan saya juga terima full scholarship dari BRI. Kalau teman-teman yang dapat scholarship setengah dari kampus, biasanya mereka punya opsi untuk langsung kerja. Ada teman saya dari India, dia kerja di konsultan kayak semacam Boston Consulting Group di India. Begitu dia kuliah, lulus dia langsung kerja di BCG Amerika gitu kan. Artinya itu bebas, tapi sebagian besar, hampir seluruhnya, itu punya filosofi agar kembali membangun negaranya. Nah demikian juga dengan filosofi di program kita kali ini. Sangat kami berharap teman-teman bisa memberikan ide kreatif kepada tempat di mana teman-teman bekerja, supaya sama-sama survive untuk menghadapi, mudah-mudahan nggak ada pandemi berikutnya gitu ya, atau menghadapi tantangan-tantangan di media digital ke depannya. Karena ke depan ini jujur sangat berat, mulai dari tahun 2000, itu kita udah dapat berbagai input. Kebetulan dosen saya dulu Pak Alwi Dahlan ya. Ada juga Bang Ade Armando, ada juga Mas Mimar Mangiang, mungkin pernah kenal kalau dicetak. Itu dia legend banget untuk ngurusin media-media cetak, mengajar juga. Di Neraca ya. Iya, dan disrupsi media itu tak terhindarkan. Kita sudah kena hantam digitalisasi sekarang kan. Semua masuk ke Flipboard, semua masuk ke Babe Plus, RCTI Plus, dan lain sebagainya. Kalau tidak ada inovasi yang dilakukan ke depannya, saya rasa tergilas lagi kah dengan adanya metaverse? Itu kan yang mungkin harus kita pikirkan bersama-sama. Nah, ini juga menjadi bagian yang kita, Pak Ais tadi sampaikan, social value ya. Social value inilah yang kita coba berbagi ke teman-teman. Karena jujur aja, BRI itu tidak dapat survive sendirian tanpa teman-teman. Apa yang kami lakukan, teman-teman jurnalis lah yang memberitakan kepada publik bahwa sebenarnya 14 triliun yang diberikan kepada pemerintah itu adalah upaya kami yang berjerih payah pulang sampai malam, datang ke pelosok,
mengajukan pinjaman kredit kepada masyarakat di sana agar mereka memiliki pinjaman untuk usaha berlanjutan. Baliknya kami kembalikan lagi untuk negara. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, ya simbiosis mutualisme ya Bapak Ibu ya. Dan kita sangat-sangat mengharapkan ke depannya hubungan kita tidak berhenti sampai di sini. Ada mutualisme yang terus berkembang, take and give, sehingga Bapak Ibu juga dapat berkembang, BRI juga dapat berkembang untuk Indonesia. Gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Roma. Saya mau beralih ke senior saya mungkin ya ini. Sebagai alumnus penerima beasiswa. Mas boleh cerita dong Mas pengalamannya Mas. Besaran beasiswa yang diterima lumayan memadai nggak dibanding dengan mungkin beasiswa yang diterima yang pernah Mas dengar dari institusi lain. Kemudian apakah ini kan yang kalau kita di dunia wartawan selalu skeptis ya untuk tidak disebut nyinyir gitu ya. Apakah setelah menerima beasiswa kemudian Mas lulus kalau ada berita-berita miring misalnya tentang BRI, ada nggak dari teman-teman BRI yang Mas lu menerima beasiswa loh, bantu kita dong kayak gitu-gitu loh. Mau ya dihaluskan dikit kayak gitu. Ada nggak kalau dari BRI sikap-sikap semacam itu? Ya baik, terima kasih. Sebelum saya jawab, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BRI, karena tanpa BRI Pak, jadi kalau saya nulis titel nggak sampai M, nggak sampai magister gitu loh. Jadi terima kasih kepada BRI, saya kira perlu diberi aplaus sekali lagi buat teman-teman yang menerima ini. Saya kira memang sebuah kehormatan juga buat kami. Kebetulan saya sendiri memang termasuk yang generasi pertama, boleh dikatakan mohon maaf saat itu mungkin BRI juga masih coba-coba. Artinya itu tapi sebuah terobosan yang sangat luar biasa menurut kita. Sama juga tadi disampaikan Mas, kita awalnya mungkin kaget juga ya. Ada banyak program beasiswa dari institusi lain misalnya, tapi juga kalau dipikir-pikir jarang juga yang menyasar ke jurnalis. Dan ketika 2013 itu kemudian ada BRI membuat sebuah program beasiswa untuk jurnalis, itu sungguh luar biasa. Dan kalau dibandingkan yang generasi ketiga sekarang, memang agak berbeda dalam proses seleksinya ya. Nah, saya ingat betul 2013 ketika kebetulan saya waktu itu masih di Koran Sindo ya, kalau dari BRI kan meminta untuk masing-masing media mengirimkan dapat dikatakan wakil terbaiknya lah. Saringan pertama sebenarnya dari institusi waktu itu. Nah kemudian dikirimkan, mungkin agak berbeda dengan sekarang karena ketika itu. Dulu seleksinya 5 tahap juga seperti sekarang? Ya, kalau dulu kita mengirimkan karya tulis. Nah, yang kemudian diseleksi langsung oleh juri dari eksternal dan dari BRI. Saya ingat betul waktu itu yang ngetes Pak Primus, pemretnya. Iya. Yang wartawan senior sama Pak Nasihin Masa dari Republika ketika itu, yang kebetulan di kelompok saya. Ya, jadi kita malah waktu itu ya cemas banget karena tes pertama udah kayak skripsi Mas, ujian skripsi, ujian tesis, karena kita akan paparan karya tulis kita, kemudian ditanya-tanya termasuk tidak hanya dari materi, tapi juga pengetahuan kita tentang dunia kewartawanan, kode etik, dan segala macam. Nah itu lumayan bikin grogi juga. Nah alhamdulillah sih lolos dari situ, kita tersaring, terpilih dari sekian banyak pendaftar, kemudian yang tersaring 24 ya Bu, 24. Nah, kecemasan berikutnya adalah ketika kita harus mendaftar di PTN yang kita tuju. Ya apalagi ketika itu, misalnya untuk dalam kasus saya udah agak lama lulus dari S1 kan, tiba-tiba langsung berhadapan. Nah saya sih ngambil magister hukum di UI karena meneruskan S1-nya, ya harus berhadapan dengan SIMAK UI. Waduh ini gimana ini? Ya alhamdulillah ya mungkin berkat doa BRI juga akhirnya lolos juga. Alhamdulillah itu sih Mas, dari 2013 ngambil kuliah, kemudian 2 tahun persis kita lulus dan ya boleh dikatakan semua biaya yang kita keluarkan untuk pendidikan, biaya kuliah full oleh BRI dan kita sangat terbantu sekali. Jadi waktu misalnya kalau di masing-masing kampus agak berbeda ya kalau sistem pembayarannya.
Nah intinya sih kalau di kita misalnya per semester kan kita harus membayar, ya udah ketika itu ya kita kan selalu mereport bahwa pada tanggal sekian harus melunasi SPP. Tidak ada masalah sama sekali dan semua tertib sampai kita wisuda selesai, ya semuanya terbantu oleh biaya pendidikan beasiswa dari BRI ini. Nah tentang yang kedua saya kira tidak begitulah ya, artinya kita sih bekerja secara profesional, termasuk dalam pemberitaan. Kita kan wartawan juga punya kode etik, punya panduan-panduan. Artinya kalau ada isu tertentu atau segala macam tentu kita kan bisa menyeleksi dengan baik, kemudian juga kita juga bisa menyaring, kemudian juga bisa mengolah dengan betul untuk kemudian tayang di kita. Bukan karena misalnya kita adalah lulusan beasiswa BRI, kemudian seolah-olah kemudian juga harus seperti yang dikatakan tadi, tidak juga begitu sih Mas. Profesionalitas itu terjaga. Dan tapi memang tidak bisa dimungkiri bahwa kita sebagai penerima beasiswa lulusan memang ada ikatan batin yang kuat juga dengan BRI. Saya kira juga itu sebuah rasa apresiasi ya dari kita penerima. Jujur saja kalau dari saya memang tidak pernah membayangkan bahwa suatu saat saya akan kuliah lagi. Ya apalagi sudah tiap hari ya Pak Roma ya kita berjibaku dengan berita, dengan liputan segala macam. Kemudian tiba-tiba diharuskan kuliah lah, itu ada rasa antusias yang sangat besar dan itu memacu kita untuk belajar lagi dan kita juga tentunya berterima kasih ya atas kesempatan yang diberikan. Oke, terima kasih. Mas, mungkin ada satu lagi yang perlu berbagi dari pengalaman Mas terkait mungkin membagi waktu nih Mas untuk teman-teman khususnya nih yang akan memasuki masa beasiswa nanti itu. Gimana Mas mengatur ritme kerja, beban tugas-tugas di kantor dengan beban perkuliahan macam itu? Jujur saya katakan Mas ya, kuliah itu enak. Yang nggak enak itu nggarap tugasnya. Wah itu memang. Kalau kuliah kita ketemu dosen itu enak, kita bisa diskusi, sharing ilmu, kan dosen juga banyak ini kan. Artinya banyak ilmu yang dibagikan. Nah, ketemu tugas-tugasnya ini, kalau S2 itu kan udah numpuk. Nah, saya kira buat teman-teman nanti yang akan kuliah ini, ya siap-siap aja memang. Yang namanya begadang itu pasti biasa. Nah, agak berat memang. Kalau dari saya pribadi, waktu itu Mas, memang harus merasakan betul betapa kita pagi masih kerja, kemudian misalnya siang ada kuliah, malam ada kuliah, malam masih nyambung ada pekerjaan lagi, ya artinya bisa dikatakan 1,5 tahun pertama itu memang fase-fase berat, ya. Terutama 1 tahun pertama karena semester 1, semester 2 itu masih awal itu relatif banyak sekali lah ketika kita suruh membuat jurnal dikasih itu, nah itu memang menyita waktu, menyita energi dan kadang-kadang kita harus minta pemakluman ke kantor sepanjang masih bisa ya. Tetapi bisa dinegosiasikan ya Mas? Bisa dinegosiasi. Tapi artinya bukan berarti kalau kita menerima beasiswa begini kemudian saya kan ditugasin kantor ya udah saya lepas. Ternyata nggak bisa begitu. Maunya sih saya begitu ya udah kantor paham lah. Ternyata tidak juga. Artinya kita juga masih melaksanakan tugas. Memang sih pinter-pinter dari kita aja ya. Tetap tugas kita, kewajiban kita sebagai jurnalis di institusi kita bekerja terlaksana dengan baik dan tanggung jawab kita sebagai penerima beasiswa BRI ini juga tetap terlaksana dengan baik. Ya memang ada effort yang cukup keras, terutama saat membagi waktu, membagi pekerjaan antara di kantor dan tugas kuliah, memang berat, terutama sih 1,5 tahun pertama ya. Itu sih Mas. Oke, baik, terakhir mungkin ya. Pak Roma maupun Ibu, ini kan program beasiswa S2 mungkin kan dibatasi dari sisi usia ya Bu ya, maksimal usia 40 gitu, apa berapa, 35? Enggak ada dibatasi? Oh soalnya tadi saya sempat ngobrol-ngobrol sama rekan Mariadi, aduh katanya kalau usia gua memadai gua ikut nih katanya gitu kan. Padahal sih S1-nya juga saya tahu dia dipaksa-paksa keluar gitu kan, gimana mau ikut S2 gitu kan. Nah Bu, setelah S2, mungkin nggak ada program beasiswa lanjutan untuk S3
Itu pertama. Yang kedua, untuk teman-teman wartawan di usia yang mendekati pensiun gitu, seperti Mas Maryadi, saya gitu, bakal ada nggak program dari BRI bantuan, bukan bantuan materi tentunya ya, bantuan pelatihan untuk menghadapi realita lain di luar dunia kewartawanan semacam itu? Kalau misalkan untuk menghadapi masa pensiun gitu ya Pak ya, kira-kira. Untuk saat ini kita baru menyiapkan beasiswa S2, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Kita lihat kondisinya kalau misalkan memang, wah ternyata banyak teman-teman yang antusias nih dari seluruh angkatan ini lulus semua dengan nilai terbaik, bisa jadi ada yang selanjutnya. Nah kemudian untuk training-training lainnya terkait persiapan masa pensiun, selama ini kan memang BRI fokus pada pengembangan UMKM. Banyak pelatihan UMKM mulai dari UMKM dasar yang kita berikan kepada masyarakat supaya bisa mengembangkan usahanya, dan itu mungkin bisa masuk ke situ gitu Pak. Minimal jadi agen briling gitu kali ini ya? Iya, jadi agen briling. Baik, Ibu Nat, waktunya masih sudah dicukupkan? Cukup ya? Oke, terima kasih Pak Roma, Ibu, Mas atas waktunya. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang berhasil menerima program beasiswa dari BRI. Semoga teman-teman semua bisa mengemban amanat ini dengan penuh tanggung jawab. Syukur-syukur kelak bisa menjadi lulusan terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Alex, Bu Dina, Pak Roma, dan juga Pak Zen yang sudah memberikan banyak informasi kepada kita mengenai dulu beasiswa jurnalis itu seperti apa, dan sekarang kira-kira seperti apa. Dan tadi juga ada banyak pengalaman yang sudah disampaikan oleh Pak Zen juga ya, sebagai senior nih di jurnalis scholarship kali ini. Nah teman-teman yang sudah hadir secara virtual jangan kalah semangat juga, karena kita akan semangat lagi. Saya dapat kabar lagi nih, ternyata Fellowship Journalism hashtagnya ada di trending nomor 2 Twitter. Ada satu lagi hashtag beasiswa jurnalis nomor 12 di Twitter. Keren. Yang mau nge-tweet langsung aja, sampai nanti sambil daripada mikirin haus, dahaga ya. Nge-tweet terus ya, supaya tambah naik di waktu kali ini. Nah untuk teman-teman yang hadir di venue dan juga secara virtual, sekarang kita masuk ke segmen quiz. Jadi sekarang kita akan bermain bersama-sama. Mainnya nggak cuma main-main aja, tetapi akan ada hadiah yang akan kita sampaikan kepada teman-teman di sini. Ada Brizi senilai Rp250.000 untuk 5 orang yang mempunyai skor tertinggi. Caranya gimana? Jadi di sini kita sudah membagikan ada link. Jadi teman-teman juga bisa langsung masuk ke website menti.com. Yuk sekarang coba kita lihat yang sudah masuk di menti.com. Caranya mudah, untuk ada yang mungkin ada grup ya. Jadi teman-teman di sini silahkan langsung klik dari linknya. Lalu teman-teman bisa langsung memasukkan nama-nama dari masing-masing jurnalis. Jadi teman-teman namanya benar ya, supaya kita nanti bisa mengidentifikasi nih siapa yang menang. Dan nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul, dan teman-teman jurnalis harus menjawab dengan sangat benar. Kenapa? Dengan sangat benar, karena kan nanti kita tinggi-tinggian poin. Yang 5 terbaik akan mendapatkan Brizi senilai Rp250.000. Yang ada di luar pulau, tenang saja, nanti bisa kita kirim. Yang ada di sini, langsung saja bisa langsung nanti dapetin Brizi. Dan ini sudah berapa nih ya yang sudah join? Nah, ada nama-namanya nih. Oh, nggak kelihatan ya nama-namanya ya. Sudah berapa nih yang join? Yuk, silakan join. Bisa langsung klik di link yang sudah dibagikan, dan juga bisa langsung masuk di website menti.com dan masukkan nama, kodenya ada 81369 ya. Jadi teman-teman ini sudah banyak nih yang sudah join. Yuk. Kita tunggu berapa menit lagi?
Jangan sampai menit ya. Ya kurang lebih 30 detik. Ayo. Karena jangan salah, Rp250.000 untuk Brizi akan kita bagikan untuk 5 skor tertinggi. Jadi kalau misalnya nanti sudah memikirkan uang-uang dari beasiswa, sekarang kita mikirkan yang kecil-kecil dulu, Rp250.000. Kenapa? Karena tadi kan sudah dijelaskan juga ya oleh Bu Dine ya. Teman-teman yang dapat beasiswa akan mendapatkan 125 juta untuk 4 semester. Nggak cuma itu juga, selama 24 bulan teman-teman jurnalis nanti menempuh pendidikan akan mendapatkan uang saku juga. Nah ini kan udah banyak nih yang di belakang nih. Kita mikirin agak kecil-kecil, 250.000 ya. 250.000, udah nih, udah. Yang di sini udah semua? Yang di venue udah join? Yang di virtual udah? Bisa kita mulai? Oke. Lagi. Kita quiz. Sudah bisa kita mulai, teman-teman? Oke. Ada 10 pertanyaan trivia, teman-teman bisa langsung menjawab dengan cepat dan sangat benar. Kita mulai. 3, 2, 1. Yes, answer fast to get more point. Kita lihat ini gambar dari logo universitas apa? Ayo yang bisa, ada waktunya. 3, 2, 1, time's up. Ya, siapa yang benar? Benar, Universitas Pajajaran. Siapa orang Bandung? Nah, kalau salah kebangetan. Ada 20 orang yang benar. Nah, jangan sedih. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, kita lihat leaderboardnya dulu. Ini paling tinggi siapa? Untuk pertanyaan pertama ada Kak Feby yang pertama. Baru pertanyaan pertama, jangan lengah dulu. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Ini dia. Siapa nih? Pertanyaannya apa nih? Ya, more point please. Tanjung Pinang merupakan ibu kota dari provinsi. Pertanyaan geografi. Apakah Jambi, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau? 3, 2, 1. Yes, banyak yang salah, 14 benar. Kepulauan Riau. Kalau Riau ibu kotanya apa? Pekanbaru. Kalau ini Kepulauan Riau. Kita lihat leaderboardnya apakah berubah? Yes. Sedikit berubah. Yang pertama ada Kak Anne Maria. Ada di online apa di sini nih? Kak Anne Maria nih. Online kayaknya ya. Oke, masuk pertanyaan ketiga. Siapa pertanyaan ketiga? More point please. Pertanyaannya adalah sungai terpanjang di Indonesia adalah. Siapa yang suka panjang-panjang tapi sungai? Ada Sungai Kapuas, Sungai Mahakam, Sungai Musi, atau Sungai Barito. Selesai. Nah, masih yang salah. Ada 10 yang benar. Emang sih biasanya yang terkenal Sungai Musi ya, tapi ternyata dari data yang ada Sungai Kapuas lebih panjang dari Sungai Musi. Teman-teman yang ada di Kalimantan mungkin lebih tahu. Ya, nggak apa-apa. Ini pertanyaan ketiga kan ya, pertanyaan ketiga. Jadi teman-teman nanti bisa maksimal lagi, lebih cepat, lebih benar. Ganti leaderboardnya, ada Mas Ramdan Nibur. Ada di mana nih? Di online apa di sini nih? Oh, di sini. Siap. Nggak ada delay ya kalau di sini ya. Tapi nggak kok, aman-aman ya. Oke, pertanyaan keempat. Kita lihat pertanyaannya apa? More point please. Kepulauan Derawan merupakan salah satu objek wisata di Indonesia yang berada di provinsi. Provinsi mana nih? Yang pernah ngelihat, ini kan bisa ngelihat ini ya, hiu-hiu. Nah, di mana nih? Apakah Kalimantan Utara, Kaltim, Kalsel, atau Kalbar? Agak salah banyak ya. Yang benar adalah Kalimantan Timur. Derawan itu lewat mana ya? Belum pernah ke sana sih, tapi kayaknya bagus. Boleh teman-teman yang ada di sana mungkin bisa mengundang kita-kita yang di Jakarta untuk liburan ke sana. Ya. Leaderboardnya ganti lagi, ada Kak Anne Maria yang ada di paling tinggi. Jangan sedih, kita masuk ke pertanyaan yang kelima. Oke, more point please. Ini pertanyaan untuk kelima. Hari Pers Nasional diperingati sebagai setiap tanggal. Siapa yang nggak tahu ini bisa langsung di
Dari Dewan Pers nih ya. Siapa? Dan jawaban yang benar adalah 9 Februari dan masih ada yang salah. Ada 1 di 8 Februari dan 10 Februari. Teman-teman ini kita note ya yang salah ya. Karena ini baru kemarin kan ya. Gak apa-apa. Mungkin salah jari gitu ya, maunya gimana gitu. Leaderboard apakah itu berubah? Kita lihat di pertanyaan yang kelima kali ini masih ke Ana Maria. Calon-calon nih, tapi 5 teratas kok. Masih berurutan, masih ganti-gantian nih klasemennya. Pertanyaan ke-6 kita lanjut. Pertanyaan ke-6. Peringkat 3 besar di klasemen akhir BRI Liga 1 musim 2001-2022 adalah, ayo kemarin baru aja selesai. Yang sepak bola mania pasti tahu, yang suka ngeliat di Instagramnya pasti tahu. Oh, agak lumayan banyak yang salah ya. Yang benar ada Bali United, Persib dan juga Bayangkara FC ya. Lumayan salah nih ya, banyak yang salah nggak apa-apa. Mungkin ada yang banyak yang nggak suka sepak bola. Tapi ini sebagai informasi juga selama setahun kemarin BRI Liga 1 jalan dengan lancar alhamdulillah ya. Dan Bali United menjadi juaranya. Baru minggu kemarin selesai. Ada klasemen berubah Kak dari Mas Ramdhani Bur nih di sini naik lagi ke atas. Pertanyaan ke-7 ya sekarang. Pertanyaan ke-7. Sebelum terakhir nih. Pertanyaan sebelum terakhir, more point please pertanyaannya. BRI didirikan di Purwokerto pada tahun berapa? Ayo sekarang kemarin saya bocoran. Kemarin umurnya 126, tahun ini 127. Tinggal kurangin aja. Yuk berapa? Yuk, ya banyak yang salah juga. Yang benar adalah 1895. 1895. Jadi tahun ini 127 tahun ya BRI ya. Menjadi keluarga BRI selama 127 tahun. Dan kita lihat leaderboardnya apakah berubah. Tadi ada banyak yang salah juga ya. 5 teratas sepertinya banyak yang berubah nih klasemennya nih. Kita lihat. Yes. Oh iya. Ya lumayan lah ya. Peringkat 3, 4, 5 banyak yang berubah nih. Sip. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Ayo. Pertanyaan terakhir dari menti.com kali ini adalah yang merupakan aplikasi keuangan digital Bank BRI adalah ini harus punya ini. Ayo, aplikasi keuangan digital Brizi, QRIS, Britama atau Brimo. Ayo, yang sering make. Nah, banyak yang benar, ada 25 orang. Brimo. Yes, 8 pertanyaan sudah. Ya, 8 pertanyaan sudah. Kita lihat leaderboard dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oke. Yes. Nah, ini dia ada Kak Ana Maria untuk yang pertama. Tapi kita nggak cuma 1 ya, ada 5. Tadi ada Mas Ramdhani, Mas Eka, ada siapa lagi itu ya, nggak kelihatan. Nah itu nanti dicatat oleh teman-teman panitia dan akan dihubungi oleh teman-teman panitia. Selamat dapat Rp250.000 untuk Brizi. Selamat. Yes, senang-senang udah, bagi-bagi hadiah udah. Kita lanjut lagi ke segmen yang kita akan memberikan dan juga mendengarkan cerita nih. Dari para mentor yang kurang lebih selama 2 bulan kebelakang ini sudah mendampingi teman-teman dari jurnalis. Dan kita akan panggilkan dengan hormat kedua mentor kita yang akan bercerita gimana sih susah payahnya untuk memilih 36 orang ada di sini. Dan kita panggil ke atas panggung ada Bapak Mariadi dan Bapak Indria. Yes, sudah ada Pak Mariadi dan Bapak Indria ya di atas panggung. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Puasa Pak? Alhamdulillah kayaknya seger-seger nih.
Enggak ya? Allah Alhamdulillah puasa. ikut puasa juga ya. Sebentar lagi, tapi kita mau dengar cerita nih dari Pak Mariadi dan juga Pak Andrea yang sudah 2 bulan bekerja keras bersama dengan teman-teman dari ratusan ya, dari 900 lebih hampir 1000 digeser lagi, dikerucutkan lagi. Gimana sih Pak rasanya menjadi juri di tahun ini yang formatnya berbeda ya dari angkatan-angkatan sebelumnya di Fellowship Journalism ini Pak? Mau nggak Pak? Mau siapa dulu nih? Oke. Ya, Yang tua dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Pak Roma izin. Saya ketemu Pak Roma nih selalu dalam acara gini nih. Kalau kita tempat yang lain. Jadi gini, ini menarik ya acara fellowship ini karena sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena saya ingat itu ketika tahun 2017 atau 2018 ya, kebetulan juga ada beberapa staf saya juga yang ikut di acara ini fellowship dan metodenya berubah dan menarik sih secara metodenya sehingga membuat pemberitaan BRI itu cukup meningkat pesat ya. Kalau pengalaman sih banyak pengalaman yang seru ya, terutama ini perlu tantangan karena pertama apalagi di media digital ya dengan konsep di mana pemberitaan ada pagination, bayangkan saya harus membaca satu persatu berita yang dihasilkan oleh teman-teman jurnalis dan di halamannya itu selalu pagination sehingga harus klik 1, klik 2, klik 3 gitu kan sampai berapa halaman baru bisa menilai dan ada hal yang menarik lagi bahwa teman-teman ini antara pertarungan ya antara mengikuti KBBI yang benar atau mengikuti SEO. Ini terutama di teman-teman media digital. Sebab saya ngelihat beberapa teman media digital tuh ada yang menggunakan keyword yang memang secara SEO itu bagus, tapi sebenarnya secara KBBI itu salah. Misalnya ketika keyword tentang hutang atau utang. Nah itu banyak terjadi di teman-teman peserta. Menurut saya sih harus ada konsistensi ya bahwa kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sesuai KBBI itu kan itu utang itu adalah dengan U bukan dengan H gitu kan. Nah itu menjadi salah satu penilaian kami juga untuk menilai gitu. Dan ada hal yang penting lagi, saya lihat ini teman-teman ada sebagian yang kayaknya daya juangnya untuk bertemu narasumber atau mendapatkan informasi narasumber itu sangat kurang gitu ya. Ini mungkin masukan buat sebuah jurnalis ya. Karena mereka ketika tidak bisa menghubungi itu mereka udah wah ini susah dihubungi gini-gini nyerah gitu kan WA ke saya gitu kan. Saya bilang kamu gimana sih? Kamu kan seorang jurnalis gitu kan. Mestinya nggak seperti ini gitu. Ya karena saya ingat waktu saya menjadi jurnalis, bagaimana saya harus mewawancara Abu Bakar Basir yang ada di LV Cipinang, mau masuk aja susah gitu. Ini kan udah ada kontaknya, apalagi zaman sekarang kan udah dibantu teknologi, ada WA, zaman dulu hanya telepon atau SMS, kita nggak tahu itu ketika SMS ke narasumber itu dibaca apa enggak gitu. Karena sekarang ketahuan kan ketika WA itu kan pasti ketahuan oh dibalas apa enggak gitu. Ini yang mungkin menjadi perhatian ya buat para jurnalis sekarang ini ya, bahwa daya juang untuk mendapatkan informasi itu harus benar-benar tetap dijaga lah ya. Terus yang aspek lainnya lagi yang menarik bahwa teman-teman ini sorry ini agak yang kritik-kritik terus ya, tetapi ini buat perbaikan para jurnalis. Masih banyak sekali dari teman-teman itu dalam membuat berita itu selalu ada pengulangan kalimat. Mestinya ketika sudah menulis kalimat tidak langsung, tidak perlu kalimat langsungnya itu diulang kembali gitu kan. Mestinya menulis kalimat langsung itu memang kutipan yang benar-benar kuat dan kutipan yang benar-benar menarik buat publik untuk membaca gitu. Tapi yang lebih menarik bahwa teman-teman ini dalam pembuatan judul, pembuatan lead-nya itu sudah cukup baik ya, terutama kalau dalam tulisan yang sifatnya strike news dan juga sifatnya feature ya. Nah,
masukan saya kalau feature ini kebanyakan dari teman-teman nih saya ngelihat bahwa dalam membuat lead gitu kebanyakan teman-teman nih dengan metode deskriptif gitu kan. Artinya bercerita siang itu apa para UMKM ini gini-gini gitu cerita deskriptif. Tapi sebenarnya lead-nya itu bisa buat lebih menarik selain yang deskriptif. Misalnya tentang bagaimana sih si pelaku UMKM ini bertahan gitu dari pandemi sehingga dia bisa berhasil gitu mampu bertahan di tengah pandemi itu gitu kan. Terus yang aspek lainnya lagi itu adalah ini bagus buat saya ya karena selama ini saya tuh memantau berita BRI itu ya hanya dari class actionnya apa corporate actionnya apa aja lalu apa perkembangan terbaru BRI tapi gara-gara menjadi mentor saya jadi paham betapa bagaimana BRI itu sangat berperan sangat kuat untuk bagaimana menumbuh kembangkan UMKM di Indonesia itu. Ini kebanyakan ya. Ya mungkin itu dari saya ya. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sebelum saya menyampaikan kesan saya menjadi mentor dari teman-teman peserta fellowship BRI Jurnalisme ini, saya mengucapkan salut kepada BRI seperti yang disampaikan oleh Mas Aja tadi. Saya juga agak terkejut juga ketika Mbak Natalia mengundang saya untuk menjadi mentor. Terus nanti hasilnya apa gitu. Karena saya beberapa kali menjadi mentor untuk beberapa fellowship di tempat lain. Apresiasinya atau kompensasinya itu uang dalam artian yang tayang putus itulah istilahnya tayang nanti terus ada dapat honor lah gitu. Maka ketika ada beasiswa, mahasiswa biasa untuk wartawan cocok nih untuk media. Tetapi begitu jumlahnya 38 ya, 36 itu sangat mengejutkan bagi saya dan ini benar-benar luar biasa bagi BRI karena bagaimanapun nanti atau media atau calon jurnalis adalah mereka-mereka yang akan memberikan atau menjadi tulang punggung informasi yang benar dan baik dan bermanfaat untuk masyarakat. Jadi sekali lagi salut untuk BRI. Mengenai kesan saya ya kalau terus terang dengan latar belakang saya sebagai jurnalis TV, saya kebetulan 24 tahun sebagai jurnalis TV di Indosiar dan SCTV, mengurusi berita-berita digital itu juga lumayan takjub dengan dalam artian surprise karena teman-teman itu kebetulan di tempat saya ada kalau nggak salah mungkin peserta yang paling tua kali ya di daerah Sorong sana. Wah, malah, wah, saya cuma, mohon maaf, saya nggak hafal wajah. Saya yakin, kenapa saya salut? Beliau itu kalau nggak keliru, setahu pengetahuan saya jumlah tulisannya itu paling banyak. Dan saya yakin beliau itu datang ke lokasi-lokasi yang jauh di sana. Kalau nggak salah Pak Yakub ini home base-nya di Sorong, dia pergi ke mana ke daerah Kuani segala macam. Kenapa saya yakin itu? Karena foto-foto beliau dia ada bukti lah istilahnya antara dengan kepala cabang mana yang di foto itu dan saya bilang, wih salut juga karena saya pernah ke Sorong dan pergi ke satu kota itu ada naik ferry, ada naik pesawat. Saya bilang ini luar biasa ini dan hasilnya ya seperti kata orang bilang hasil tidak mengkhianati usaha gitu dan nyatanya Pak Yakub menjadi salah satu peserta bahkan yang diundang ke Jakarta. Gitu. Jadi kalau prinsipnya bagi saya untuk penilaian itu terus terang saya lebih ini ya bahwa mengaplikasikan menerapkan tugas wartawan itu apa sih? Kalau dari sisi penyampaian itu adalah kalau saya bilang saya ini sering disampaikan oleh senior-senior atau bahkan sesepuh jurnalis bahwa tugas wartawan itu menyampaikan berita isinya yang informatif, edukasi,
empowering, entertain, dan satu lagi nasionalisme. Artinya apa? Artinya teman-teman nanti di sini atau nanti ketika akan mengikuti fellowship lagi di berikutnya, di 5 itu saja. Ketika hanya sampai ke informasi mungkin nilainya akan kecil. Lebih tinggi lagi yang sudah mengedukasi, artinya memberikan pengertian. Dan lebih tinggi lagi adalah yang memberikan atau memberdayakan empowering, sehingga informasi yang disampaikan itu bisa membangkitkan semangat masyarakat. Seperti saya pernah juga menjadi mentoring di fellowship PJP itu meningkat bahwa ini pandemi tetapi jangan menyerah, termasuk juga ini situasinya lagi tidak menguntungkan, tidak kondusif, tetapi BRI dengan segala yang dilakukannya, apakah menggunakan menjadi agen briling atau rumah BUMN dan lain-lain itu ternyata bermanfaat, dan teman-teman jurnalis itu bisa menyampaikannya secara runtut, dan bahkan yang saya terus terang jadi terus paham bagaimana misalnya nih yang contoh yang informasi tapi penting, bagaimana menjadi agen briling. Saya kan Mbak Nata, saya bilang, oh saya daftar nih, kita harus mau di apa istilahnya menanam 3 juta gitu ya, 3 juta segala macam. Syarat-syaratnya detail kan, oh ini bermanfaat nih. Meskipun kadang-kadang dan ini kan jarang atau sulit sekali sebenarnya ditayangkan di media mainstream, tetapi faktanya karena itu yang bermanfaat ya akhirnya bisa tayang. Itu saja bagi tadi salut untuk teman-teman yang belum, mungkin juga ada sih beberapa yang memang tidak atau kurang kurang gigih, tapi yang saya lihat kebetulan di kelompok saya soroti terus terang Pak Yakob ini karena ini luar biasa. Itu saja, dan semoga apa yang dilakukan oleh BRI ini menjadi amal jariah karena memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dengan mengadakan kegiatan ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Terima kasih. Aplaus yang meriah untuk Bapak Mariadi dan juga Bapak Indria yang sudah menjadi mentor setia. Monggo Bapak untuk kembali ke tempat. Hasil tidak mengkhianati proses tadi kata Pak Indria ya. 36 orang jurnalis di sini menyebabkan kerjasama yang luar biasa, kerja keras yang luar biasa yang sudah dinilai tentu saja untuk teman-teman mentor dan juga Bapak Ibu yang ada di BRI juga. Jadi ini merupakan tonggak sejarah bagi teman-teman jurnalis juga ya, mendapatkan S2 secara gratis dari BRI. Nah sekarang merupakan salah satu momen di mana kita akan kukuhkan 36 orang jurnalis yang menerima scholarship, BRI Peduli Scholarship ya, jurnalis scholarship. Untuk itu sebelum kita panggil ke atas panggung, jadi ini akan ada 2 sesi. Jadi 5 orang pertama adalah 5 orang jurnalis yang mempunyai skor tertinggi. Jadi para mentor kan sudah menilai ya. Jadi kita akan panggil 5 orang dengan skor tertinggi di mana nanti akan mendapatkan, kita sematkan secara dikukuhkan untuk memakai jaket dan juga nanti akan mendapatkan beberapa hadiah. Dan untuk 5 orang skor tertinggi ini akan mendapatkan 500 lembar saham BRI. Siapa saja 5 orang tertinggi ini? Saya panggil dengan hormat yang pertama, ranking pertama Bapak Arifin Al-Alamudi dari IDN Times dengan perolehan skor 3.100. Monggo kita lihat ini yang paling tinggi nih ya, Bapak. Oke, ada Bapak Arifin Al-Alamudi. Yang kedua ada Bapak Yakob Nauli dari suarakarya.id. Jauh-jauh dari Sorong mendapatkan skor 2.934. Wah, keren. Selanjutnya ada Bapak Eka Prasetya Kusuma Negara dari Jawa Pos Radar Bali dengan perolehan skor 2.934. Dan selanjutnya ada Bapak Yuda Pranata dari radarlampung.co.id dengan perolehan skor 2.760. Dan 5 skor tertinggi ditutup oleh Bapak Ramdhani Bur dari OK Zone Sport dengan perolehan skor 2.728.
Kelima orang jurnalis ini akan mendapatkan banyak sekali hadiah. Jadi nanti akan ada simbolis jaket untuk pengukuhan, ada buke bunga, ada 500 lembar saham BRI dan juga secara simbolis dari beasiswa itu sendiri. Untuk menyerahkan secara simbolis ini, yang pertama kami mohon dengan hormat Departemen Head of Corporate Communication dari BRI, Bapak Roma Jaka Permata Simanjuntak untuk dapat ke atas untuk menyerahkan, memakaikan secara simbolis ya dari jaket ini nih, saya juga pakai nih. Oh enggak, ini dia satu persatu mulai dari Bapak Arifin Al-Alamudi yang merupakan jurnalis dari IDN Times, dipakaikan jaketnya. Nah, jadi secara simbolis ya teman-teman ya. Teman-teman kalau misalnya ada di rumah jurnalis ada jaket, ya pakai aja jaket aja ya. Itu sebagai salah satu simbolis lah ya gitu. Nanti kita akan kirimkan kok. Dapatkan ya satu-satu ya. Dapat kok. Oke. Next lagi ada Bapak Yakob Nauli di sini jauh-jauh dari Sorong. Dari Sorong ke sini 5 jam kali Pak ya, lebih ya. Nah, semoga sehat selalu juga. Selanjutnya ada Bapak Eka Prasetya Kusuma Negara dari Jawa Pos Radar Bali. Dan juga selanjutnya ada Bapak Yuda Pranata. Bapak Yuda Pranata dari radarlampung.co.id. Dan yang terakhir ditutup 5 tertinggi dari Bapak Ramdan Nebur. Sudah ada jaket, tambah cantik dengan buke bunga yang akan menyerahkan ada Ibu Dina Sofia Tresna Amalia sebagai Departemen Head of CSR and Community Development BRI yang akan menyerahkan buke bunga kepada 5 orang dengan skor tertinggi ini. Sudah ada jaket, lebih hangat, kita cantik lagi dengan bunga-bunga yang disampaikan oleh Bu Dine ya. Ini dia. Ini merupakan salah satu momentum di mana teman-teman jurnalis ini nanti setelah ini kita akan urus administrasi dan juga teman-teman bisa langsung memilih PTN-PTN ya. Dan dilanjutkan dengan secara simbolis inilah penyerahan 500 lembar saham BRI kepada teman-teman yang ada di sini yang diserahkan oleh Pak Roma. Monggo Pak Roma, ini untuk 500 lembar saham BRI. Satu untuk semua. Jadi masing-masing dapat 500 ya, bukan 500 bagi 5. Dan yang terakhir adalah BRI Peduli Journalist Scholarship yang akan diserahkan oleh Bu Dina. Silahkan Ibu. Ini salah satunya ya. Nah, ini dia. Ini tonggak sejarah. Kita ambil foto sejenak. Untuk teman-teman di sini mulai dari sekarang sampai 1 tahun ke depan untuk langsung mencari nih universitas mana yang kira-kira akan menjadi pilihan teman-teman. Kita foto sejenak. Yang di rumah mau foto-foto selfie sendiri boleh pakai hashtag fellowship journalism ya. Selanjutnya untuk yang 5 orang tertinggi kami mohon untuk dapat kembali ke tempat. Tapi tahan dulu nanti ya. Jangan jauh-jauh karena nanti kita akan foto lagi. Kita mohon untuk dengan hormat ke 5 teman-teman lainnya yang sudah hadir di sini juga untuk kita akan sematkan dan juga beberapa hadiah ya. Ada Bu Dina dan Pak Roma punten untuk tetap di tempat, punten banget ya. Untuk tempat di tempat. Ada pertama ada Bapak Alfa Mandalika dari medcom.id Sport. Monggo. Ada Muhammad Rabani, Detikcom Sport. Ada Bapak Aziz Husaini dari Harian Konta. Selanjutnya ada Bapak Zuhdiar Laes dari Perum LKBN Antara Sport. Dan juga Ibu Novita Sari di Bisnis Indonesia. Yes, akan disematkan jaket ya untuk teman-teman di sini ya oleh Pak Roma. Monggo Pak Roma untuk dapat menyematkan jaket yang ada. Dan ya pertama untuk Bapak Alfa Mandalika dari medcom.id Sport. Nah langsung dipakai. Ada Bapak Muhammad Robani dari Detikcom Sport. Selanjutnya ada Bapak Aziz Husaini dari Harian Kontan
Selanjutnya ada Bapak Zuhdiar Lais dari Perum LKBN Antara. Dan yang terakhir Ibu Novita Sari dari Bisnis Indonesia. Ibu Dina akan yang menyerahkan secara simbolis dari mock-up beasiswa jurnalis scholarship ini ya. Jurnalis scholarship. Nah, biar peduli jurnalis scholarship. Foto sejenak, boleh. Oke, kita lihat, kita foto sejenak. Yes, teman-teman yang skor tertinggi tadi boleh saya undang lagi ke depan, monggo. Boleh yang skor tertinggi 5 orang, yuk kita ke panggung lagi. Ada tadi ya, kita foto bareng 10 penerima yang ada. Bapak Arifin, Bapak Yakob, Bapak Eka, ada Bapak Yuda, dan ada Bapak Ramdanino. Yes, ini 10 orang dengan skor tertinggi ya. Jadi 5 orang tadi mendapatkan banyak hal plus jadi ada Alsam BRI. Dan juga ada 5 orang lainnya yang secara simbolis sudah kita berikan hadiah. Kita foto sejenak. Yes. Ini merupakan salah satu program signature dari BRI Peduli yang memberikan penghargaan bagi media-media yang memang sudah banyak bekerja sama dengan kita. Untuk apa? Untuk kita lebih banyak kerjasama dan juga koordinasi untuk memberitakan hal-hal masyarakat Indonesia. Karena teman-teman yang ada di sini kan teman-teman dari daerah juga, dari teman-teman dari lokal-lokal media yang ada di daerah. Oke, teman-teman yang skor tertinggi tahan di sini, yang lainnya boleh ke tempat. Pak Roma, Bu Dina, punten, terima kasih banyak atas bantuannya untuk menyerahkan secara simbolis. Yang skor tertinggi boleh di sini sebentar. Sambil kita tatanya sedikit, oke ya. Sebagai salah 5 yang mendapatkan skor tertinggi. Boleh perwakilan 1 orang, mungkin Bapak yang paling jauh nih ya, tadi yang sudah disebutkan, Bapak Yakob Nauli dari Sorong, boleh diberikan mic sudah ya? Nah, Bapak Yakob Nauli, gimana Pak menjadi salah satu penerima dengan skor tertinggi dan sekarang bisa nih S2 dengan Universitas Impian Bapak? Silakan komentar Pak. Pertama-tama kita patut memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan satu inisiatif dari BRI yang melahirkan fellowship jurnalisme untuk wartawan. Ini luar biasa. Kita patut memanjatkan puji syukur dan berterima kasih kepada BRI yang telah memberikan kesempatan kepada para jurnalis di Indonesia untuk mengenyam pendidikan di S2. Ini program luar biasa dan saya termasuk juga sudah cukup senior bahwa dari instansi pemerintah yang ada di Indonesia ini baru BRI yang melaksanakan kegiatan ini luar biasa. Patut kita memberikan suatu aplaus kepada BRI karena telah memberikan kesempatan yang luar biasa ini. Kepada wartawan, saya sangat senior dan saya minta supaya kita memberikan pemberitaan yang luar biasa untuk mendukung program-program BRI ke depan. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Yakob Nauli yang sudah memberikan kesannya ya. Berarti Bapak sekarang harus nyari universitas nih Pak, perguruan tinggi negeri yang kira-kira impian Bapak di mana, karena setahun ke depan harus bisa cari satu jurusan ya, satu fakultas yang Bapak Ibu di sini bisa langsung kuliah. Terima kasih banyak ke 5 teman-teman yang ada di sini dari skor tertinggi, boleh kembali ke tempat. Semoga sehat, semoga lancar untuk mencari universitasnya ya. Dan teman-teman jurnalis yang ada di virtual, yang ada di online juga jangan lupa juga untuk langsung cari-cari ini ya, cari-cari di website untuk pembukaan S2 di mana, yang sesuai dengan jurusan S1-nya di mana, daerahnya. Jangan lupa izin kantor, karena kemarin beberapa kali saya coba wawancara juga, ada beberapa pengaruh-pengaruh jadi izin kantor juga ya, untuk teman-teman jurnalis di sini harus mencari universitas. Nah,
Bapak Ibu, rekan-rekan jurnalis yang luar biasa, seperti yang sudah Kaismi sampaikan sebelumnya bahwa kali ini kita kan berada dalam bulan Ramadan ya. Sebentar lagi akan buka, tetapi kurang afdol nih rasanya kalau misalnya kita tidak bridging dan juga ada siraman rohani yang tentu saja kita akan dengarkan bersama-sama untuk menjelang berbuka kita. Untuk itu yang akan menyampaikan siraman rohani ini di sini adalah ada Ustadz Faruk. Kepada Bapak Ustadz Faruk kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak berat nih dipanggil Ustadz, panggil Faruk aja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat sehat, keberkahan dan rezekinya, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara Jurnalis Scholarship Award. Boleh tepuk tangan dulu untuk Bang BRI. Nah, ini saya juga ingin mengucapkan takzim dan selamat untuk 36 peserta BRI Fellowship Journalism. Ini luar biasa sekali. Tadi bilang kan dari hampir 1.000 orang ya, sekitar 900-an orang. Teman-teman bisa mengalahkan mereka gitu ya, hingga lolos untuk mendapatkan beasiswa dari Bank BRI. Ini berarti teman-teman adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang luar biasa, orang yang super. Nah, sekarang boleh tepuk tangan untuk teman-teman kita semua 36 orang ini. Padahal sebelumnya pun ya, menurut saya wartawan itu, jurnalis itu udah hebat banget, super banget. Kenapa saya bilang super? Karena dengan konten teman-teman, dengan tulisan teman-teman, sekali klik, sekali rilis gitu, tulisannya itu bisa sampai ke jutaan orang. Itu bisa dibaca oleh sampai jutaan orang. Dan lebih hebatnya lagi, tulisan teman-teman ini jadi referensi buat orang-orang tersebut ya kan. Malah banyak jadi bahan debat gitu ya. Nah, itu menunjukkan teman-teman itu punya sesuatu yang hebat. Nah, kalau kata Uncle Ben ya, di Spider-Man gitu ya, with great power comes great responsibility. Nah, maka teman-teman ini dengan kekuatan yang begitu besar, efek yang begitu luar biasa, teman-teman ini punya tanggung jawab yang sangat besar juga. Oleh karena itu saya juga luar biasa sekali Bank BRI memberikan beasiswa kepada teman-teman semua, akan membekali teman-teman dengan ilmu, mengupgrade kapasitas teman-teman lagi dengan ilmu. Oleh karena itu ilmu ini menjadi penjaga buat teman-teman nantinya dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Nah, berbicara tentang ilmu nih, saya akan ada 3 titipan dan 3 doa untuk teman-teman semua, 36 teman-teman jurnalis yang nantinya akan menuntut ilmu gitu kan ya. S2 di berbagai universitas di Indonesia. Saya titip 3 hal ini, saya doakan 3 hal ini terkait ilmu. Yang pertama saya doakan, saya titip semoga teman-teman nanti mudah dalam mencari ilmu, dalam menyerap ilmu. Saya lihat nih kan ada Pak Yakob ya, udah 60 tahun katanya ya. Kalau kata mutiara Arab gitu ya, at-ta'allamu fisigor kanaksi alal hajar, wa ta'allamu fi kibar kanaksin alal ma. Jadi belajar
di waktu kecil, di waktu muda itu seperti kita mengukir di atas batu gitu ya. Ingatnya tuh lama gitu ya. Sedangkan apabila kita belajar di waktu besar, itu seperti kita menulis di atas air. Baru ditulis udah hilang, gampang lupanya gitu ya. Jadi saya titip teman-teman semua, saya doakan teman-teman semua, semoga teman-teman dimudahkan dalam mencari ilmunya. Oleh karena itu jangan lupa setiap ingin belajar, setiap ingin mencari ilmu, selalu berdoa, Allahumma anfa'na bima alam tanah, wa alimna ma yanfa'una, wa zidna ilman. Ya Allah, Allahumma anfa'na bima alam tanah. Ya Allah, berikanlah kemanfaatan atas apa-apa yang sudah kami pelajari. Wa alimna ma yanfa'una, dan ajarkanlah kepada kami apa-apa yang bermanfaat bagi kami. Wa zidna ilma, dan perkayalah kami dengan ilmu. Ada di terjemahan lain itu mudahkanlah kami dalam menuntut ilmu itu. Jadi sekali lagi saya titip, saya doakan semoga teman-teman semua mudah dalam mencari ilmu. Lalu berikutnya yang kedua, saya doakan semoga teman-teman semua juga mudah dalam mempraktikkan ilmunya. Ini bukan perkara mudah gitu ya. Kita semua di sini tahu pasti banyak orang yang sudah memiliki ilmu, sudah tahu bahwa olahraga itu sehat bagi badan kita. Tapi berapa orang yang melaksanakan ilmu itu? Kita sudah tahu misalnya, kita sudah ada ilmunya misalnya sholat qobliyah subuh. Pahalanya itu seperti dunia dan isi-isinya. Tapi tidak banyak yang mempraktikkan hal tersebut. Gitu ya. Jadi semoga saya titip, saya doakan sekali lagi yang kedua, setelah mudah mencari ilmunya, semoga teman-teman mudah dalam mempraktikkan ilmunya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ini yang paling penting nih. Jadi semoga ilmu yang dimiliki teman-teman nanti, yang dipraktikkan nanti, itu bisa menjadi manfaat yang sebesar-besarnya bagi banyak orang. Semoga teman-teman nanti menjadi manusia terbaik. Khairun nas anfa'un nas. Manusia terbaik yang ada di dunia ini adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Jadi semoga nanti ilmu-ilmu teman-teman ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Karena maling aja gitu ya, punya ilmu, mempraktikkan ilmunya dengan cara yang salah. Koruptor gitu ya, pinter-pinter, mempraktikkan ilmunya tidak bermanfaat untuk orang banyak. Jadi saya titip, saya doakan sekali lagi untuk ke-36 teman-teman di sini, semoga teman-teman semua mudah untuk mendapatkan ilmunya, mudah untuk mempraktikkan ilmunya, dan teman-teman mempraktikkan ilmunya itu dengan benar sehingga menjadi manfaat bagi orang lain. Karena selain jadi manusia terbaik, kata Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Kata Allah, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi ini bukan hanya kata saya, tapi ini kata Allah. Insya Allah teman-teman semua nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Singkat saja, semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Farouk yang sudah memberikan 3 poin penting nih ya tadi ya. Ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semua di sini. Tentu saja ilmu-ilmu yang nanti akan teman-teman dapatkan di S2 pastinya ilmu yang bermanfaat.
Dari kami sebenarnya dari teman-teman CSR memesankan nih bagi teman-teman di sini. 1 tahun kan ya, nanti teman-teman punya waktu untuk mencari perguruan tinggi negeri. Jadi ada 1 tahun, jadi teman-teman bisa langsung mencari kira-kira yang mau deket kantor atau deket rumah atau deket yang mana gitu ya kira-kira ya. Silakan saja. Yang penting teman-teman di sini dari teman-teman jurnalis bisa lancar untuk menjalankan kuliahnya. Karena apa? Karena jangan sampai nanti di tengah perjalanan, oh ini karena jauh dari kantor nih atau jauh dari rumah jadi agak terkendala untuk masalah kuliah. Pilih yang tepat supaya teman-teman bisa lancar. 1 tahun nanti kalau sudah teman-teman bisa langsung lapor ini ke teman-teman BRI Peduli untuk dapat teman-teman di sini langsung nanti mempersyaratkan dan juga mensubmit beberapa dokumen-dokumen yang ada ya teman-teman ya. Jadi nanti setelah ini kita akan urus administrasi yang ada, teman-teman CSR akan bekerja dari BRI Peduli untuk dapat berkenalan lagi teman-teman yang ada di sini untuk kita urus administrasinya. Baik Bapak Ibu, teman-teman jurnalis, sampailah kita di penghujung acara pada sore hari ini. Teman-teman yang ada di venue nanti kita akan bareng-bareng berbuka bersama. Teman-teman yang ada di virtual, monggo untuk buka bareng lebih hangat lagi dengan keluarga masing-masing ya teman-teman ya. Jadi jangan khawatir juga. Terima kasih banyak atas seluruh partisipasi dari seluruh jurnalis media yang sudah hadir di sini. Tepuk tangan dong buat teman-teman yang sudah hadir di venue atau sudah hadir secara virtual serta para narasumber, mentor. Semoga perbincangan pada sore hari ini, acara pada hari ini memberikan pencerahan kepada kita semua bahwa kita sudah benar-benar menyiapkan hal-hal yang oke di ke depan atau di masa depan. Tak terasa kebersamaan kita pada sore hari ini akan berakhir, namun kehangatan dan juga keakraban kita tentu saja tidak langsung hilang begitu saja, tetapi masih ada dalam hati kita bersama. Untuk apa? Untuk mengiringi langkah-langkah kita, semoga pekerjaan kita, teman-teman semua di sini bisa lancar-lancar lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kami semua di sini mengawal acara pada sore hari ini. Terakhir kami menyampaikan terima kasih atas perkenan waktunya untuk seluruh Bapak Ibu jurnalis dan tamu undangan yang sudah hadir di sini. Saya Agusman Latif pamit, sukses terus, sehat terus, salam bahagia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.